Ya selama ini kita kan nulis cuman jalan berlubang gitu aja terus kita tinggalkan kan. Kita memberi informasi itu aja kan pada masyarakat kan. Nah itu sudah dilakukan Ya. oleh netizen di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Makanya pers harus lebih dari itu. Halo. Iya, Pak Ube. Halo, Ya, ini kok mandek ke freeze. Ada yang bisa dibantu? Oh ya, Pak Ube. Ini teman-teman Persatuan Wartawan Indonesia ini lagi selamatan ya. Selamatan apa, Pak Ube? Ini mungkin diceritakan ada acara apa aja nanti itu. Tasakuran. Tajuknya itu tasakuran. Ini oh ya. Oh, tasakuran. Tasakuran, Mbak. Ya. Itu lokasi. Ini saya menuju ke ruang ke kantor PWI. Nah, oh, kantor PWI. Ini kantornya wartawan ya? Ini kantornya wartawan ya? Ya. Ini balainya teman-teman media. Seluruh media yang ada di sini. Oh, teman-teman media. Ya. Indonesia. Ya. Ya. Ini kita tasakuran itu adalah ini tanggal 9 itu. Lokasinya di mana, Pak Ube? Lokasinya di mana ini? Lokasi balai wartawan itu di mana? Kalau misalnya orang nggak tahu, lagi nonton kita. Kalau ke Kota Pasuruan ini ada di pojok alun-alun timur, tepatnya di bawah Menara Air. Oh, dekatnya kantor pendopo bupati, rumah dinas bukan kantor, sorry. Oh ya. Depannya kantor pendopo bupati gitu ya? Betul, sampingnya. Itu sekarang dulunya sih tertutup baliho, sekarang udah terbuka. Oh. Ya. Nah, acara apa aja, Pak Ube? Acara apa aja? Nah ini selamat tumpengan. Ya. Selamatan tumpengan nanti insya Allah dihadiri para Forpinda, pimpinan daerah baik kota maupun kabupaten. Lanjut setelah acara doa-doa bersama nanti kita vaksin bareng. Jadi teman-teman PWI beserta teman-teman media itu nanti vaksin bareng-bareng di pendopo Kabupaten Pasuruan. Itu. Oh. Ya, vaksin berarti vaksin keberapa? Ketiga ya berarti ya? Wah, ini vaksinnya booster lah. Soalnya kan teman-teman mayoritas sudah vaksin 1 dan 2. Nanti ini adalah vaksin boosternya. Tuh, Pak Yogi. Pak Yogi kan nanti hadir di sini juga, Pak. Selain itu, oh ya, ini saya lagi menuju ke sana, Pak Ube. Oh, siap. Oke. Apalagi Pak Yogi yang bisa dibantu? Pak Ube, kalau misalnya hari ini kan selain selamatan itu apalagi nih acaranya? Acaranya apalagi? Apa aja? Gimana? Acaranya apa aja ini? Teman-teman wartawan itu ngacara apa oleh ulang tahun ini, John? Acara apa aja? Agendanya sih banyak. Kemarin sudah terlaksana, alhamdulillah sukses. Itu adalah diskusi tentang hutan. Jadi diskusi alas. Diskusi alas dihadiri para pakar-pakar dari berbagai instansi yang berhubungan dengan kehutanan. Itu kemudian untuk hari ini itu adalah tasakurannya. Karena ini hari H-nya tanggal 9. Tasakuran seperti yang saya informasikan tadi, insya Allah dihadiri para pimpinan daerah dan dari pihak swasta juga, kemudian tentunya bersama teman-teman media di PWI sini. Untuk selanjutnya agenda ketiga itu adalah sepak bola. Sepak bola itu nantinya diagendakan hari Jumat lusa besok. Itu antara PWI dan wartawannya sama bal-balan berarti ya. Sepak bola. Setelah sepak bola ini ada lagi realisasi dari diskusi kemarin, yakni tanam pohon.
Tanam Oh, nanam pohon, lingkungan lagi ya. Ya, tanam pohonnya lokasinya di Nongko Jajar Tutur, wilayah Ngembal sana tepatnya. Nah, ini tanam pohon di Desa Watukunyu. Oke, lanjut setelah tanam pohon. Nah, ini acaranya diklat jurnalistik. Kita sasar Oh ya ya ya. santri. Nah, nanti Santri. insya Allah Bapak Yogi sendiri yang handle sama Bapak Sokip. Oh, siap. Itu yang handle. Siap. Ya, Siap. insya Terima Allah, kasih, Pak Ube. Siap. Mohon dukungannya kepada teman-teman semua masyarakat agar menjadi kegiatan yang sukses dan barokah. Amin amin. Oke. Sampun Pak Yogi. Oh, oke Pak Ube. Pak Hajir tadi mana Pak Ube? Yang lain, Di mana? teman-teman yang lain mungkin. Pak Hajir. Ini Pak Ilmi ada. Ini Pak Ilmi. Oh, iya. Pak Ilmi koordinatornya acara tumpengan. Nah ini. Oh, ya 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 ya. Tumpengnya apa lagi? Tumpengan tasyakuran maksudnya. Nah ini Pak Ilmi. Oh, ya ya. Lanjut ini ada senior-senior. Iya. Ini penyiaran ya. Ini Bu Epi. Iya. Halo. Bu Epi. Oh, tambahin sampean ngaji. Ya. Iya 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 iya. Iya, cewek. Makin Ini Pak Rifan. Bos, gimana bos? Senior. Dori kau ingin digolek kaji toh. Digolek kaji toh, sampai kemarin. Jalan ini. Oh nada? Oh, no. Nah ini juga teman dari Infocom. Siap. Oh, mantap. Jogjanya aja mbak. Acara ini memang alhamdulillah banyak yang support. Mulai dari Pemkab, swasta banyak yang support. Alhamdulillah kita kolaborasi, kita bikin kegiatan yang bermanfaat. Ngoten Pak Elki. Itu Pak Dayat. Oke. Ini Pak Dayat. Kita PWI paling akas ini. Nah, Pak Dayat. Oh, Bapak Ibu ya ini. Ya. Iya, Bapak Iwe. Nah, mana lagi? Pak Ube Bagian ini belum dapat hadir. salam dari Mas Kancir, Pak Ube. Katanya Mas Kancir topinya Kang Ube istimewa ini. Ya. Mas Kancir Topi- kayaknya akrab ini dengan Pak Ube ini. Topi emperan, Eh, Nah, Oke, siap Nah. Pak Ube. Mungkin Pak Hajir tadi Oke. kemana Pak Ube? Pak Hajir tadi kemana ya? Benar, Pak Hajir. Pak Hajir kemana tadi? Kita carikan. Oh, teman-teman ngumpul di sana. Sambil nunggu acara selesai. Oke. Oke, sebentar. Ya, dan memang saat ini adalah suasana, jadi kita langsung memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oh, salam dari Jainal Kang Ube, tambah ganteng. Nah, ini teman-teman ini semuanya. Ini adalah warungnya Bu Riris. Oh, ya 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 ya. Orang-orang Ini warungnya biasanya teman-teman pertama. ini adalah warungnya khas PWI dari dulu hingga kini. Warung catatan. Ini Pak Majid JTV, So, ya. ini Mas Ana Metro TV. Nah, ini Jeragan ini. Oh, Irsa, jaga. Priong Ya. TV. Mas Andi, Bapak Model. siap. Nah, ini Mas Siap. Taufik Warta Bromo. Ada Mas Rosdi Radar Bromo. Sip. Nah, Mangan sing wareg. Apa jarene JTV bendaharanya. sama Mas Arif ini detik.com loh ini. Nah, Mas Arif. Jatim Now, ini Pak Rois. Lah, biasanya Jatim Now. Nah, ini Nah, orangnya. Jatimno, Pak Rois. Kalau baca Nah, terakhir Jatimno ini ini itu Mas Edi. tawanya di Pasuruan. Ini kalau Nah, MC ini yang suaranya suaranya bagus ini, menggelegar Mas Edi. ketika orangnya.
Nah, ini mau kita live kalau butuh-butuh wedding, mau MC itu ke Emir. Tapi ini MC paling mahal ya di Pasuruan, jadi jangan macam-macam. Terima kasih Warmo sudah mencapai. Ya, ini Pak Emil ini. Selamat APM. Selamat dari APM, semoga sukses selalu. Amin. Amin. Pak Ajir mana Pak? Selamat. Nah, dilanjut Pak Ajir lagi ya. Saya mau ngurus Ya, itu. Pak Jir, ini ada Bapak mantan ketua ini, Pak Ari Bunianto ini juga komen ini di kita. Ya, Mas Pak Ari. Ari, salam hormat. Pak Ari, salam hormat. Oke, matur nuwun semuanya. Terima Oke. kasih banyak. Salam. Siap. Jangan lupa kasih saran, kritik sama kita-kita orang kalau ada kelirunya ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Oh, oke, salam. Pak Jir. Mana Pak Ari? Mana Pak Ari? Iya. Iya, Pak Jir, mungkin ini kan kita pas hari pers ini kan kepingin sedikit ngobrol ya. Salah satunya sekarang ini kita kan ya apa ya namanya wartawan itu kan juga tambah lama kan juga tambah gampang jadi wartawan karena kaitannya dengan memberikan informasi itu Tambah kan lama tambah sekali tua. klik tambah lama tambah tua. Iko ya Mas Ari itu yang tambah nom iki ya. Ini gak Ini muncul Pak nih Ari videonya Yunianto ini juga ikut nimbrung ini kayaknya. Ari. Nah, di era digital ini kan tambah gampang jadi wartawan, bikin media. Nah ini Pak Ajir ini juga salah satu wartawan di media pionirnya online detik.com. Mungkin ini hari ini kan kita juga macam-macam sudah punya akses sangat mudah untuk bikin media dan sebagainya. Ya meskipun itu juga ketika dalam proses di Dewan Pers juga tidak mudah juga gitu. Nah Pak Ajir, saya kan ada wartawan yang kadang oknum yang mungkin kadang-kadang masih bersinggungan dengan orang, teman-teman di publik gitu. Ya apa Pak Ajir untuk memberikan edukasi bagi masyarakat, bila ada pemberitaan yang sifatnya mengganggu atau apa gitu. Ya apa loh, karena kan nilai kepercayaan kita juga sebagai jurnalis, sebagai orang pers ini kadang-kadang kan semakin lama juga kadang-kadang juga mulai menurun juga tingkat kepercayaan. Ya apa menurut sampean ini? Iya, selamat pagi Pak Yogi, Pak Ari tadi selamat pagi Pak Ari. Ya. Jangan iki ya, kalau manggil saya jangan disebut wartawan senior, itu beda-bedanya tipis sama wartawan agak wartawan muda gitu aja ya. Iya. Pak Yogi ini Pak Yogi, saya sempat diskusi sama itu kemarin. Saya nggak, mungkin nanti Pak Ari ya yang lebih bisa menjelaskan tentang yang itu. Tapi intinya kondisi PES saat ini itu kritis. Ya. Kondisi PES saat ini gitu. Saya bincang-bincang dengan Pimred.com kemarin seperti ini ya, Alvito itu. Jadi kalau media PES ini nggak bisa memberikan feedback pada pembangunan, pada sosial kemasyarakatan, ya kita terancam mati, kita terancam nganggur. Karena fungsi informasi di PES itu sudah diambil alih sampean iki Facebook, Instagram. Semuanya sudah mengambil alih fungsi dari PES. Makanya PES saat ini punya tantangan berat, ya harus memberikan feedback pada masyarakat. Misalnya ginilah, contoh konkretnya. Kita nulis tentang jalan berlubang. Gitu kan. Ya selama ini kita kan nulis cuman jalan berlubang gitu aja, terus kita tinggalkan kan. Kita memberi informasi itu aja kan pada masyarakat kan. Nah itu sudah dilakukan oleh netizen di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Makanya PES harus lebih dari itu. Saya kira seperti itu. Jadi kita menulis jalan berlubang, dampaknya seperti apa, dan kita harus berupaya jalan berlubang itu harus segera diperbaiki oleh pihak terkait. Itu harus yang dilakukan PES hari ini. Kalau nggak seperti itu, ya
sama kita Ya. dengan netizen. Mohon maaf, jadi sama kita dengan netizen itu ya kita ngasih informasi tok gitu kan. Itu tantangan terberat kita sebagai insan pers. Kalau nggak gitu, aduh bisa terancam kan, eksistensi pers juga kan terancam dengan media sosial itu. Makanya salah satu contoh ya kita harus lebih kreatif. Pers itu harus lebih kreatif. Jadi pers hari ini itu nggak cukup kita membuat berita yang bagus, kita membuat berita yang cover both set sesuai kode etik jurnalistik, kita membuat karya yang bagus. Itu nggak cukup hari ini. Pers hari ini harus bisa memberikan feedback. Misalnya kalau soal kebijakan, ya misalnya kalau soal kebijakan ya harus, misalkan banyak ini, contohnya kebijakan pemerintah yang diumumkan gitu kan. Diumumkan, gak ngerti, itu diketahui gak oleh masyarakat. Nah, makanya kita wajib mengawal seperti itu. Kebijakan itu harus diketahui sampai ke masyarakat, dan masyarakat harus bisa mengakses kebijakan itu, seperti itu. Contoh konkret yaitu tadi jalan berlubang, kita nggak bisa nulis tok. Kita harus bisa menulis sampai selesai, sampai jalan itu ditambal, itu. Saya pikir itu Pak Yaki. Ya, contoh jalan berlubang mungkin akan lebih konkret ketika begini. Akhirnya justru kekuatan netizen, kalau dulu kan ruang publik bisa hanya ada di eksistensi media-media mainstream. Ini Pak Ari, wah ini nanti aja bergeser dulu Riko Daud. Mumpung kita bisa ikutan nimbrung nanti. Ya, kalimat-kalimat yang saat ini rame kan ada viral dan sebagainya, yang kemudian kekuatan mereka kan cukup kuat sehingga kalimat-kalimat baru viral baru ditangani ya, untuk kepolisian mungkin ya salah satu catatannya. Nah tapi di sisi lain itu kan sudah cukup berpengaruh juga. Tapi kalau menurut aku Pak Hajar, mungkin hari ini kita justru lebih mengklirkan, karena semua informasi yang kadang-kadang bagaimana mengolah data ini benar-benar valid dan butuh verifikasi yang cukup berlapis, itu kan hanya bisa dilakukan oleh pers, ya kan? Oleh orang-orang yang punya etik, dalam artian ini gak harus melalui editor dan sebagainya kan ngono. Jadi tugas kita ya kalau misalnya laporan jalan berlubang benar nggak memastikan bahwasanya kondisinya itu benar. Sementara seringkali kebijakan itu diambil hanya karena viral, hanya karena tapi kondisi realnya kadang-kadang kan harus betul cek faktanya gitu. Ya Pak. Lah makanya jadi media sosial itu kan salah satu bahan berita gitu kan. Salah satu bahan berita bagi jurnalis. Makanya ya anggap aja itu kan sama dengan kita melihat realitas yang ada, cuman sekarang kan realitas itu kan ada yang realitas di dunia nyata dan dunia maya gitu kan. Nah, terkait dengan banyaknya informasi yang beredar di media sosial, itu ya tanggung jawab pers itu adalah mengolah itu, dalam artian gini, ya memastikan itu sampai ke pembaca itu benar. Misalnya ada kabar, yaitu tadi kita ambil contoh aja lah, yang paling enak itu jalan berlubang, ini memakan, misalnya ditulis di sebuah status netizen, seorang pengendara tertabrak mobil karena menghindari jalan berlubang. Nah, seperti ini. Netizen menulis itu. Kita kan itu kan jadi bahan kita, bahan wartawan untuk menulis berita. Tapi kan kita nggak bisa mengambil data dari netizen itu kan. Ya itu cukup jadi bahan berita. Kemudian kita kan langsung ke TKP misalnya, memverifikasi, mencari saksi-saksi kan seperti itu kan.